Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema pembahasan yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang generalisasi. Kalau kita kemarin berbicara tentang penalaran deduktif dalam logika, yang itu dilakukan dengan silogisme, maka pada kali ini kita akan beralih kepada penalaran induktif. Jadi jelas kemarin kita berbicara tentang penalaran deduktif. Suatu penalaran yang bertolak dari kesimpulan umum menuju permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penalaran secara induktif yang bertolak dari permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Nah, seperti itu. Apa itu generalisasi? Langsung saja kita bahas. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Jadi generalisasi itu mengeneralkan. Seringkali kita dalam pembicaraan, dalam penalaran sehari-hari mengeneralisasi sesuatu tanpa kita rasakan telah mengeneralisasi sesuatu. Jadi generalisasi ini adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual. Hanya berdasarkan fenomena-fenomena individual, kemudian menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis. Jadi kemudian beralih kepada kesimpulan umum yang menunjukkan, yang mengartikan fenomena yang sejenis juga demikian. Karena berdasarkan fenomena umum berdasarkan fenomena individual yang kita lihat atau yang kita amati itu. Jadi menyamakan seluruh fenomena individual sejenis dengan fenomena yang kita lihat, sehingga kemudian melahirkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan generalisasi. Anak kecil itu juga tampak kita rasakan melakukan generalisasi ketika misalnya mereka suatu saat bermain-main dengan pisau, kemudian melukai diri mereka, maka dalam kesempatan-kesempatan yang lain, mereka juga akan hati-hati ketika bermain-main dengan pisau. Jadi berdasarkan fenomena individual yang tadi, menunjukkan kesimpulan umum bahwa pisau itu bisa melukai dan berbahaya, seperti itu. Jadi itulah penalaran generalisasi ya. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita generalisir sehari-hari tanpa kita rasakan. Orang awam juga demikian, seringkali melakukan generalisasi meskipun terkadang juga generalisasinya tidak logis.
Nah, bagaimana kita sekarang membicarakan generalisasi yang logis? Nah, seperti itu. Nah, generalisasi itu ada dua. Ada generalisasi yang sempurna, ada generalisasi yang tak sempurna. Nah, generalisasi yang sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Jadi generalisasi sempurna ini semua fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki semua. Diselidiki semua. Misalnya kalau kita mau menyelidiki apakah masyarakat itu dalam satu kampung baik semua, maka kita selidiki satu persatu dari rumah si A, si B, si C, dan seterusnya sampai tidak ada yang diluputkan sama sekali. Dan akhirnya kemudian menghasilkan kesimpulan, oh ternyata memang masyarakat pada kampung pada kampung tersebut orangnya peduli, orangnya baik misalnya, karena berdasarkan generalisasi yang sempurna. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Jadi tidak ada yang diluputkan kalau generalisasi sempurna itu. Nah, kalau generalisasi yang tak sempurna ini adalah generalisasi yang berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku pada fenomena sejenis yang masih belum diselidiki. Jadi generalisasi yang tak sempurna ini hanya berdasarkan sebagian fenomena saja, mengambil sebagian fenomena, tidak menyelidiki semuanya untuk mendapatkan kesimpulan, sehingga kesimpulan tersebut diberlakukan pada fenomena sejenis yang masih belum diselidiki. Artinya tidak menyelidiki semuanya, hanya menyelidiki sebagian, tapi kemudian langsung disimpulkan, langsung digeneralisasi, langsung digeneralisir. Nah, seperti itu. Dan ini yang biasanya banyak dilakukan ya. Yang biasa kita temui adalah generalisasi yang tak sempurna. Nah, adapun generalisasi yang sempurna ini adalah generalisasi yang kuat. Karena ketika semua fenomena itu diselidiki, maka tidak ada celah-celah sehingga menghasilkan kesimpulan yang kuat. Nah, kalau generalisasi yang tak sempurna ini hanya menghasilkan kebenaran probability, ya, bukan kebenaran yang pasti, tapi kebenaran yang merupakan kemungkinan besar atau mendekati kebenaran, seperti itu. Mendekati kebenaran. Generalisasi tak sempurna ini lebih praktis dan lebih ekonomis. Karena ketika kita menyelidiki sesuatu, tidak mungkin kita menyelidiki semua fenomena individualnya. Karena terkait dengan waktu, tenaga, dan biaya ya. Jadi kalau kita mau menyelidiki tentang masyarakat Kabupaten Pamekasan, tidak mungkin kita menyelidiki satu persatu. Kita perlu menyelidiki fenomena-fenomena individual tertentu, dan itu lebih praktis dan lebih ekonomis. Nah, biasanya ilmu juga disusun berdasarkan generalisasi yang tidak sempurna ini. Ya, jadi ilmu disusun berdasarkan generalisasi yang tidak sempurna. Jadi dalam penyelidikan, dalam penelitian tidak menyelidiki seluruh fenomena, tetapi mengambil beberapa sampel. Nah, itulah yang kemudian diberlakukan bagi fenomena yang masih belum diselidiki, seperti itu. Karena tugas ilmu tidak untuk menyajikan kebenaran mutlak, tapi kebenaran probabilitas. Nah, ini ya. Jadi hanya menyajikan kebenaran probabilitas, bukan kebenaran yang mutlak. Nah, seperti itu. Jadi teknik inilah yang banyak digunakan dalam menyusun pengetahuan.
banyak sekali ya. Nanti kita bisa mencari contoh-contohnya tentang generalisasi tidak sempurna yang biasa digunakan dalam menyusun pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui ini. Contoh generalisasi yang tidak sempurna penyusunan ilmu, nah ini salah satu contohnya ya, salah satu contohnya. Nah ini kalau yang kita ketahui ini kan minim mens perempuan itu adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam dan maksimalnya adalah 15 hari. Nah ini dari mana pengetahuan seperti ini diambil? Apakah dulu Imam Syafi'i ketika berpendapat seperti ini menyelidiki semua perempuan? Nah ini kan tidak mungkin juga menyelidiki semua perempuan. Semua perempuan ini kan banyak ya. Mau menyelidiki sedunia juga tidak mungkin. Jadi ini muncul berdasarkan generalisasi yang tidak sempurna ini. Maka dihasilkanlah sebuah pengetahuan yang menyatakan bahwa mens perempuan paling minimal adalah 24 jam, normalnya adalah 7 hari 7 malam, dan maksimalnya adalah 15 hari atau 15 malam, seperti itu. Nah, jadi begitu ya. Atau contoh yang lain misalnya ada pengaruh motivasi guru terhadap peningkatan belajar siswa. Ada motivasi guru terhadap peningkatan belajar siswa. Nah, pengetahuan ini didapatkan bukan dari generalisasi yang sempurna, karena tidak menyelidiki bahwa peningkatan belajar siswa selalu dipengaruhi oleh motivasi guru. Jadi hanya mengambil beberapa sampel dari beberapa siswa yang dianggap sudah mewakili, maka kemudian dihasilkanlah sebuah kesimpulan bahwa memang ada pengaruh motivasi guru terhadap peningkatan belajar siswa. Nah, seperti itu. Contoh yang lain misalnya ada pengaruh ketauladanan kepala sekolah terhadap kedisiplinan guru. Ada pengaruh ketauladanan kepala sekolah terhadap kedisiplinan guru. Apakah ini memang benar demikian? Dan tidak mungkin menyelidiki tentang fenomena individual pada semua sekolah misalnya. Jadi hanya mengambil beberapa sampel saja untuk mewakili. Maka ternyata memang ada pengaruh ketauladanan kepala sekolah terhadap kedisiplinan guru, seperti itu. Nah, kemudian generalisasi yang tidak sempurna tidak hanya ada dalam teori ilmiah, namun juga ada dalam pengalaman anak kecil yang tadi itu. Ya, sudah saya sampaikan tadi, anak kecil yang pernah terluka dengan pisau akan berhati-hati jika saat yang lain dia menggunakannya atau menggunakan pisau yang berbeda. Nah, pengujian generalisasi. Jadi generalisasi ini pengujiannya adalah apakah sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili. Jadi dikatakan benar generalisasi yang tidak sempurna itu kalau sampel yang digunakan sudah dianggap mewakili. Nah, seperti itu. Dan memang tidak ada ukurannya, tergantung dari fenomena masing-masing, tergantung dari objek masing-masing. Kalau kita ingin menguji tentang air laut misalnya, nah kita cukup mengambil 1 gelas saja, tidak perlu semuanya, itu sudah jadi sampel yang mewakili. Tapi kalau kita mau menyelidiki tentang fenomena mahasiswa sebagai objek, maka kita perlu menyelidiki beberapa variabel, meskipun tidak semuanya, tapi dari variabel-variabel tertentu harus mewakili, ada yang mewakili. Misalnya dari semester 1, semester 2, semester 3, dari jurusan ini, dari jurusan itu. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian apakah sampel yang digunakan cukup bervariasi? Ya.
Apakah sampel yang digunakan cukup bervariasi? Kemudian apakah diperhitungkan hal-hal yang menyimpang dengan fenomena umum atau tidak dalam generalisasi itu? Jadi generalisasi juga harus memperhatikan hal-hal yang menyimpang dari fenomena umum. Tidak bisa kita mengeneralisir sementara ada fenomena lain yang menyimpang. Nah, seperti itu. Kemudian adakah kesimpulan yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual? Adakah kesimpulan yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual? Jadi kalau memang konsisten dengan fenomena individual, maka berarti penalaran induktifnya atau kesimpulannya itu sudah benar seperti itu. Jadi inilah pengujian generalisasi. Nah, kalau kita misalnya melihat atau dalam satu pengalaman kita ketika kita pergi ke desa tertentu, ternyata kemudian bertemu dengan seseorang yang kasar, lantas kita kemudian menganggap bahwa semua orang dalam desa itu kasar-kasar semua. Nah, ini tidak generalisasi seperti ini perlu diuji. Perlu diuji apakah yang kita temui itu sudah cukup mewakili. Apakah merupakan sampel yang cukup bervariasi. Nah, jadi tidak bisa kita mengeneralisir hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tidak mewakili. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini generalisasi yang salah itu tadi. Islam itu agama radikal dan agama teror. Ini kan banyak opini-opini yang dibangun seperti itu, yang sebenarnya tidak logis. Buktinya pelaku bom Bali adalah orang Islam. Nah, ini hanya berdasarkan fenomena yang kecil, kemudian mengeneralisir pada fenomena-fenomena individual yang sangat banyak. Umat Islam ini kan banyak, dengan varian-varian yang banyak. Kemudian hanya dengan adanya pelaku bom Bali yang merupakan orang Islam, maka kemudian menganggap Islam itu agama radikal dan agama teror. Nah, jadi ini adalah generalisasi yang salah, ya. Generalisasi yang salah. Contoh yang lain misalnya dia orang Islam, tapi kenapa korupsi? Berarti orang Islam itu jahat. Nah, tidak demikian. Ini logika yang salah ya dalam mengeneralisir. Karena satu orang yang korupsi dari orang Islam itu tidak mewakili ke semua orang Islam. Nah, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Jangan langsung mengambil opini-opini yang justru tidak logis seperti itu. Kemudian ada generalisasi empirik dan generalisasi dengan penjelasan. Ya, generalisasi empirik itu adalah generalisasi yang berdasarkan fenomena, Kalau generalisasi dengan penjelasan adalah generalisasi yang disertai dengan mengapanya, ya, yang disertai dengan mengapanya. Generalisasi empirik misalnya seperti generalisasi yang contohnya misalnya ketika kita menanam dengan tanaman yang bergantian itu akan menghasilkan tanaman yang bagus. Terbukti di ladang-ladang yang ditanami secara bergantian maka akan menghasilkan tanaman yang baik, akan menghasilkan tanah yang subur, ya, akan menghasilkan tanah yang baik. Nah, itu adalah generalisasi empirik. Nah, manakala kemudian karena itu adalah generalisasi berdasarkan fenomena. Tidak ada penjelasannya, tapi semua petani sudah tahu seperti itu. Ya. Nah, manakala ada penjelasannya, mengapanya, maka itu kemudian disebut dengan generalisasi dengan penjelasan. Mengapa muncul fenomena bahwa ladang-ladang yang ditanami secara bergantian akan menghasilkan tanaman yang baik? Karena memang
ketika ditanami dengan tanaman yang berganti-gantian akan menghasilkan tanah yang subur misalnya. Itulah kemudian yang menyebabkan hasil panennya baik. Maka itu disebut dengan generalisasi yang dengan penjelasan. Nah, generalisasi ilmiah. Generalisasi ilmiah ini ketika kita mau melakukan penelitian ilmiah dan menghasilkan generalisasi, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Data yang dikumpulkan dengan observasi yang cermat. Jadi sampel-sampel yang kita ambil itu memang bagaimana cukup mewakili dan bervariasi. Seperti itu. Kemudian memperhatikan adanya penggunaan instrumen. Memperhatikan adanya penggunaan instrumen. Apakah instrumen yang kita gunakan ini cukup sesuai dan sudah sesuai dengan prosedur dan yang baik seperti itu. Nah, kemudian adanya pengujian. Apakah generalisasi yang sudah kita lakukan ini sudah bisa dilakukan pengujian? Apakah sudah teruji? Nah, kemudian memperhatikan kondisi yang bervariasi dan kemudian dipublikasikan untuk memungkinkan adanya pengujian kembali, kritik, dan pengetesan. Dan itu generalisasi ilmiah kalau kita ingin melakukan generalisasi ya, agar menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Dan ini bermanfaat di dalam penelitian seperti itu. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan dari pembahasan generalisasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.